Dari semua yang ditulis tentang rutinitas self-care yang justru bikin kamu lebih stres, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Di tahun 2022, survei menemukan bahwa 77% orang dewasa mengalami stres yang signifikan. Dengan banyak di antara mereka merasa terjebak dalam rutinitas self-care yang sebenarnya menambah beban pikiran, bukan menguranginya. Bayangkan, kamu sudah menyisihkan waktu berharga untuk meditasi, yoga, bahkan skincare. Namun rasa stres itu tetap menghampiri, seolah mengusik setiap momen ketenangan yang kamu ciptakan. Kenapa bisa terjadi? Mari kita dalami. Ketika kita berbicara tentang self-care, banyak yang berpikir tentang momen-momen manis seperti berendam di bathtub, membaca buku sambil menikmati secangkir teh, atau merawat diri dengan produk skincare yang mahal. Namun, apa yang terjadi ketika kegiatan ini menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi ritual menyenangkan? Apa yang seharusnya memberikan ketenangan, malah berubah menjadi sumber stres tersendiri. Kamu bisa saja merasa bersalah jika nggak melakukannya, atau bahkan merasa tertekan karena nggak mendapatkan hasil yang diinginkan dari semua usaha itu. Banyak orang terjebak dalam siklus harapan yang tinggi. Mereka berharap dengan melakukan semua rutinitas self-care itu, hidup mereka bakal lebih tenang dan bahagia. Namun, yang terjadi justru sebagaimana. Misalnya seseorang yang mencoba melakukan yoga setiap pagi, mungkin awalnya merasa bugar dan segar. Namun, ketika rutinitas itu mulai terasa seperti beban, misalnya karena harus bangun lebih awal, atau merasa bersalah jika melewatkannya, kebugaran fisik yang didapat bisa segera sirna. Stres justru mengendap di dalam pikiran, membuat kita jauh dari tujuan awal. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa self-care bukan hanya tentang tindakan fisik. Ini juga berkaitan dengan mental dan emosional. Tindakan yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Terkadang, self-care berarti memberi diri kita izin untuk nggak melakukan apapun. Dan ini adalah hal yang sulit diterima dalam budaya yang mengagungkan produktivitas. Kita merasa tertekan jika nggak selalu melakukan sesuatu. Ironisnya, istirahat yang kita butuhkan bisa menjadi momok yang menambah stres. Hal praktis yang bisa kita terapkan adalah mendefinisikan ulang apa itu self-care bagi diri kita masing-masing. Daripada mengikuti daftar rutinitas yang diciptakan oleh orang lain, lebih baik kita mengenali apa yang benar-benar membuat kita merasa baik. Mungkin kamu lebih suka berjalan-jalan di luar, atau berbincang dengan teman dekat sambil minum kopi. Itu juga termasuk self-care. Kualitas dari waktu yang kamu habiskan jauh lebih penting daripada jumlah aktivitas yang kamu lakukan. Cobalah untuk menyusun rutinitas yang fleksibel, di mana kamu nggak terikat pada satu cara. Ketika kamu merasa lelah, mungkin yang kamu butuhkan adalah tidur siang, bukan yoga. Ketika kamu merasa tertekan, berbincanglah dengan seseorang yang kamu percayai. Jangan biarkan ekspektasi dari media sosial atau artikel tentang self-care menentukan apa yang baik untukmu. Ingat, self-care seharusnya membuat hidupmu lebih ringan, bukan malah menambah beban. Teliti juga apa yang terjadi di sekitarmu. Apakah ada tekanan dari lingkungan, seperti kerjaan yang menumpuk atau hubungan yang rumit? Kadangkala, stres yang kita alami bukan hanya karena rutinitas self-care yang gak tepat, tetapi juga karena kita nggak memberi waktu buat memahami apa yang benar-benar mengganggu pikiran kita. Jadi, jangan ragu untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam perasaanmu. Satu lagi hal yang sering terlupakan adalah peran sosial dalam self-care. Banyak orang merasa terisolasi dalam rutinitas mereka, berpikir bahwa mereka harus menghadapi semuanya sendiri. Sebenarnya, berbagi beban dengan orang lain bisa menjadi bentuk self-care yang luar biasa. Cobalah untuk terhubung dengan komunitas atau kelompok yang mendukung. Kekuatan dari berbagi cerita dan pengalaman dapat menjadi pelipur lara yang gak terduga. Lalu, ada juga fenomena self-care wars di media sosial. Di sini, kita melihat orang-orang bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih baik dalam merawat diri.
Ini menciptakan tekanan untuk selalu berada dalam performa terbaik. Jadi, penting untuk menyadari bahwa apa yang kamu lihat di dunia maya nggak selalu mencerminkan kenyataan. Nggak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang ketika berbicara mengenai perawatan diri. Apapun yang kamu pilih sebagai bentuk self-care, jangan lupakan satu hal. Penting untuk memiliki ruang bagi diri sendiri. Mengizinkan diri untuk merasakan emosi, baik yang positif maupun negatif, adalah bagian dari proses. Rasa stres atau cemas itu wajar dan bagian dari perjalanan hidup. Namun, dengan lebih memahami diri kita dan apa yang kita butuhkan, kita bisa mengurangi dampak negatif dari perasaan tersebut. Mengakhiri rutinitas yang berpotensi merusak adalah langkah awal yang penting. Kamu nggak perlu terjebak dalam dogma self-care yang nggak sesuai dengan dirimu. Mulailah dengan langkah kecil, sesederhana memberi diri kesempatan untuk merasakan, merenung, dan mendengarkan apa yang jiwa kamu butuhkan. Ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, kamu bakal menemukan bahwa sebenarnya self-care itu sangat personal dan bisa berbeda bagi setiap individu. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa self-care bukanlah sekadar seberapa banyak kamu melakukan aktivitas, tetapi seberapa baik kamu memahami dan mencintai diri sendiri. Jika kamu bisa melakukannya tanpa tekanan atau beban, maka kamu sudah melakukan self-care dengan cara yang benar. Jadi, beranilah untuk menjauh dari rutinitas yang menyesakkan dan temukan cara yang paling pas untuk dirimu. Dengan cara itu, kamu nggak hanya bakal mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Kalau ada data atau sudut yang kami lewatkan,